Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni teks prosedur. Ini adalah materi lanjutan yang sebelumnya kita bahas bagian A, mengonstruksi informasi teks prosedur. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagian kedua atau bagian B, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Berikut langkah-langkah, selanjutnya penegasan ulang. Jadi ini 3 struktur teks prosedur: tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Untuk tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Pada bagian ini menyebutkan apa yang ingin dibuat atau dilakukan. Jadi itu tujuannya. Jadi hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi tujuan ini dapat dilihat pada bagian akhir yang dilakukan. Berikutnya langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis. Langkah-langkah dalam prosedur dapat disajikan dalam 2 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bentuk uraian paragraf dengan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi itu bentuk uraian paragraf, ya. Menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian bentuk penomoran pada setiap langkah-langkah dengan urutan ke bawah. Jadi ini bentuk penomorannya itu, langkah-langkahnya itu urutan ke bawah. Ya, jadi ketika dituliskan langkah-langkahnya, dicantumkan nomor, ya, penomoran dengan urutan ke bawah. Selanjutnya untuk bagian penegasan ulang atau yang bagian ketiga, penegasan ulang, bagian berisi tentang pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Jadi itu penegasan ulang. Jadi menegaskan kepada pembaca, ya, supaya pembaca itu yakin apa yang kita sajikan. Ini ada contoh, ya, silakan Ananda baca. Ini pendaftaran UTBK, ya. Kegiatan ujian digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Ini seleksi, ya, masuk perguruan tinggi. Di sini ada langkah-langkahnya. Anda pastikan sudah memiliki akun dan seterusnya. Kemudian bagian berikutnya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur. Ini bagian kedua, ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk ciri kebahasaan teks prosedur, yang pertama menggunakan kata kerja perintah. Ya, sebentar kita akan bahas apa itu kata kerja perintah. Berikutnya kata teknis. Ya, kita akan juga pahami apa itu kata teknis. Berikutnya pernyataan persuasif atau sifatnya mengajak, ya, pengaruhi. Berikutnya konjungsi atau penghubung. Dan yang terakhir
deskripsi alat atau penggambaran alat. Jadi alat yang digunakan itu ya, dapat digambarkan dalam teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja perintah adalah kata yang berisi permintaan atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Kata kerja imperatif antara lain harus, pastikan jangan, hindari, tunjukkanlah, gunakanlah, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh ya dari kata kerja perintah imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkaitan dengan komunikasi, maka digunakan istilah-istilah komunikasi, misalnya tanya jawab, kontak mata, narasumber, dan lain-lain. Jadi ini adalah bagian dari kata-kata teknis ya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan seterusnya ya, seperti itu. Berikut yang keempat, banyak menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, saat mengecas, HP jangan digunakan. Saat mengecas, HP jangan digunakan. Ini sifatnya mengajak, ya, mengingatkan, bisa juga mempengaruhi ya orang lain. Jadi ini sifatnya positif ya. Anda silakan Anda simak ya. Ya, ini salah satu contoh ya dari kalimat persuasif yang digunakan dalam tes prosedur. Berikutnya yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan gambaran rinci benda dan alat yang dipakai, mulai dari ukuran, jumlah, dan warna. Saya ulangi, apabila prosedur itu berupa resep, jadi apabila berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan gambaran rinci benda dan alat yang dipakai, mulai dari ukuran, jumlah, dan warna. Biasanya kalau ada resep ya, misalkan ditunjukkan alat-alat, bahan-bahan yang digunakan. Berikut cara membuat telur mata sapi. Telur mata sapi adalah makanan yang disukai anak-anak. Berikut bahan-bahannya, kemudian alat yang dipakai, yang digunakan, kemudian langkah-langkahnya. Silakan Ananda simak. Jadi ini salah satu contoh teks prosedur. Saya kira demikian Ananda pertemuan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sukses selalu dan sehat sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.